kita ini sudah super predator lah pada alam itu. Apa sih yang mungkin dilakukan? Ya sudah, menurut saya secara teoretik berarti konsep aktor dan agensinya harus kita geser dulu dari manusia ke alam dulu. Oke, tempatkan biota itu sebagai aktor. Podcast Aca Ucu Ina Inu, obrolan santai sambil minum kopi. Oke, ketemu lagi dengan gue Kiki Nates dalam Aca Ucu Ina Inu Podcast. Ya, obrolan santai sambil minum kopi nih Mas. Oke. Emang kalau ngobrol tuh enak minum kopi Mas. Kopi. Mas Fatih, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik bro. Kita Ini selalu baik-baik aja lah. Iyalah, walaupun kurang baik situasinya sekarang ya kita baik-baik. Baik-baikin aja, mau gimana juga tetap harus baik aja. Iya Mas, saya kenal Mas Fatih seorang ahli di bidang etnobotani ya Mas ya. Apa sih itu Mas etnobotani itu Mas? Etnobotani adalah disiplin ilmu yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan yang dilakukan oleh masyarakat tempat, gitu, oleh masyarakat lah. Jadi itu ada. Nah, etnobotani itu kombinasi dari disiplin ilmu biologi dan disiplin ilmu antropologi. Biologi dibutuhkan, ilmu biologi dibutuhkan di etnobotani itu untuk mengetahui apa sih tumbuhan itu, jenisnya apa, karakternya apa, segala macam. Sementara ilmu antropologi dibutuhkan dalam kajian atau penelitian etnobotani untuk mengetahui, mendalami tentang masyarakatnya itu sendiri. Jadi memang harus komunikasi idealnya, dan sebagai disiplin ilmu ya masih relatif baru ya, tahun abad 19 awal lah, 18 sekian. Begitu mulai tanda kutip ya, mungkin mematenkan disiplin ilmu etnobotani gitu, baru kemudian setelahnya berkembang. Ya, berarti yang menarik di sini adalah bagaimana tumbuhan itu yang berkembang di masyarakat ya, khususnya di Indonesia mungkin ya, yang kita ketahui itu pasti banyak tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat ya. Sehingga itu dipetakan mana yang mulai habis atau mulai terkikis pembangunan mungkin itu yang akan diberdayakan. Seperti apa Mas penyebaran di Indonesia ini Mas? Sejarahnya seperti apa sih? Ya juga kalau kita lihat historis dari etnobotani itu kan sebenarnya shortcut dari para saintis ya. Jadi kalau mempelajari langsung tumbuhannya mungkin perlu waktu lama, mengenal karakter, masuk ke lab atau apa segala macam eksplorasi. Walaupun ini nanti juga masih tetap ada, tapi ada kemudian ya tadi begitu ya shortcut aja. Ngapain kita capek-capek? Kira-kira kan gitu bahasa kasarnya. Ngapain kita capek-capek meneliti pohon itu, tumbuhan ini? Ya udah, itu masyarakat yang tinggal di hutan, dekat hutan atau apa, mesti sudah memanfaatkan itu. Tinggal kita tanya, tinggal kita gali apa tumbuhan yang bermanfaat yang mereka gunakan untuk pengobatan, untuk kosmetik, untuk ritual, untuk pangan, dan kebutuhan lainnya untuk papan. Ya sudah, berarti ya udah ke masyarakat, ngelis data tumbuhan ini shortcut kan, tinggal kalau sekarang kemudian karena ilmu berkembang ada fitokimia atau apa, baru kemudian ini tumbuhan obat bener nggak sih secara saintifik tuh gitu, senyawanya. Jadi nanti emang kemudian perkembangan berikutnya menjadi macam-macam kombinasi, karena tadi etnobotani juga ilmu yang terbuka juga, dan sekarang ya sudah makin meluas, bahkan pada misalnya aspek konservasi sekarang untuk kebutuhan tadi ya, kebutuhan yang
sifatnya urgen atau tadi untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tingkatan yang lebih luas itu ya sebenarnya kita bisa juga menjawab gitu dengan kajian-kajian kita. Nah, ada yang menarik gitu ya di sini. Mungkin Mas Fikri juga tahu gitu ada kelor. Iya, salah satu tumbuhan lah yang liar sebenarnya. Itu kan di kita digunakan betul. Iya. Bahkan tidak hanya untuk makanan kan, untuk ngusir energi jahat. Iya. Mungkin itu simbol sebenarnya, simbol dari kekurangan gizi, dari apa, dan itu si kelor ini gitu. Itu kan diakui oleh FAO sebagai salah satu WHO sebagai salah satu tumbuhan yang bisa mengatasi kekurangan gizi, misalnya yang recommended sekali untuk dimanfaatkan. Dan di kita sudah lama dipakai oleh nenek moyang kita. Itu gunanya peneliti untuk mensosialisasikan bahwa unsur yang terkandung di daun kelor tuh ini loh. Nah, di antaranya dan mengedukasi akhirnya ya Mas. Edukasinya dan mengedukasi tidak hanya manfaatnya tapi juga aspek misalnya untuk generasi milenial, anak-anak perkotaan gitu loh. Lu tuh kalian tuh punya root yang jelas gitu, punya akar yang jelas bahwa mbah-mbahmu, nenek-nenekmu itu punya pengetahuan yang keren loh, gitu. Lu jangan sampai tinggalin, itu berguna sekali untuk bekal kehidupan lo gitu. Mau menghadapi problem pangan, kita punya sistem itu. Mau sakit, kita punya pengobatan. Makanya ada apotek hidup yang mungkin betul diinisiasi segala macam ya, akhirnya ya seperti itu. Dan ya memang sayangnya sayangnya sih, tapi ya sebenarnya sudah di beberapa tempat sudah mulai rintisan-rintisan seperti itu sudah ada. Tapi ya belum begitu membumi ya. Kalau bahasanya Pak Quraisy kan membumikan Al-Quran gitu ya. Kalau ini membumikan etnobotani, mengembangkan artinya bahwa kemudian ya syukur sih gitu. Ada pandemi satu sisi, kemudian orang gue punya apa ya kan gitu. Gue nanya ibu saya yang di kampung deh, nanam apa ya dulu kayaknya kalau apa kan gitu. Dan ya itu secara teori misalnya dikenal dengan urban farming ya. Jadi kita menanam di lahan kecil tapi ya kita bermanfaat buat rumah nah untuk obat ketika anak panas nanamnya ini aja deh untuk panas. Dan itu ada juga riset etnobotani yang bicara tentang itu, misalnya tanaman pekarangan. Ada yang untuk, walaupun di Jogja ya, kajiannya di Jogja, di perkotaan di Jogja dan pedesaan di Jogja itu walaupun mayoritas itu adalah tanaman hias, tapi kemudian tetap masyarakat itu 30% atau 20% itu menanam tanaman-tanaman yang untuk obat. Menanam untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kita kan pernah ke Simelu ya. Yang menarik dari Simelu nih apa Mas? Sampai waktu itu kita kalau nggak salah pergi ke salah satu kepala adat kan menanyakan tanaman di situ yang kita juga bisa bawa sampel kan. Ya banyak hal. Tapi intinya gini, ini dan hampir dilakukan oleh masyarakat yang lain, bahwa bahasa kami saat itu ini pagar hidup. Jadi masyarakat Simelu itu membatasi tanah mereka dengan tanah satu dengan tanah yang lainnya. Dengan tanaman. Itu, ya dengan tanaman. Dan itu semuanya berguna. Ada yang buat pakan, ada yang ini buat tabungan ketika buat kebutuhan dapur. Jadi kalau yang cepat tumbuh, ini karena dapur mereka kan umumnya masih pakai kayu bakar ya. Jadi mereka bisa nebang di situ. Ada yang untuk obat, ada yang buah, macam-macam lah. Kita ada 35-60
jenis tanaman yang untuk pagar itu, dan semuanya ada manfaatnya. Dan itu menurut saya ini tentu mereka nggak hanya sekedar menanam saja kan, itu adalah ekspresi dari pengetahuan mereka. Yang turun menurun mungkin ya Mas. Ya Mas, kan berarti kan Indonesia ini masalah ketahanan pangan harusnya nggak ada problem harusnya ya, ketahanan pangan maksudnya baik sebenarnya bisa dilakukan di rumah juga, bisa juga dilakukan dengan masif ya, artinya perkebunan atau sawah dan segala macam, sehingga mungkin saya prediksi ya ketahanan pangan Indonesia emang sebenarnya harus terjaga kestabilannya kan gitu Mas ya. Kalau seandainya semua ini sebenarnya ada peran yang lain nggak sih Mas, masalah ketahanan pangan? Kan ada isu ketahanan pangan, ada isu Indonesia harus mengimpor sesuatu dari luar gitu kan, artinya saya lihat bahwa negara Indonesia negara agraris juga gitu, sehingga sepertinya pasti ada aspek lain nih masalah ketahanan pangan ini. Ya apa? Saya nggak ngomong aspek lainnya. Ya, itu biar karena saya nggak menguasai dan juga nggak tahu. Tapi gini aja. Jadi kita di iklim tropis. Iya benar. Kemudian kita tanahnya luar biasa subur. Salah satu lagu itu kan jelas, tempat kayu dan batu jadi tanaman. Oh ya, plus ya. Ketiga, kita di tropis itu tidak mengenal iklim yang ekstrim. Bahkan se-ekstrim apapun iklim di kita, mau hujan badai segede apapun, mau apa, orang masih bisa keluar untuk cari makan. Nah, apa sih dampak ketika nggak ada iklim yang ekstrim? Ya kalau misalnya di yang templin itu ya, templin itu, mereka kan harus save makanan loh. Ketika mau musim dingin, makanya ada stok barang ya. Stok barang kan, makanya apa? Winter is coming di Game of Thrones itu apa sih? Ya karena di musim dingin itu mereka harus nyetok makanan karena nggak mungkin keluar. Kalau musim dinginnya sangat ekstrim. Begitu juga kalau lagi musim panasnya ekstrim. Nggak ada yang tumbuh misalnya atau apa. Nah di kita tuh nggak mengalami. Jadi apa? Ya se-ekstrim kita masih bisa keluar untuk nyari makan, untuk nyari apa. Makanya karena situasinya seperti itu, kita nggak perlu nyetok banyak apa sih kalau susah. Makanya kita juga ya tentulah Mas Fikri kalau kecilnya di pedesaan gitu ya. Pernah lah jalan-jalan ke tangga desa atau ke kebun atau apa, ngambil mangganya siapa. Saya anak kampung kok Mas. Ya kan ngambil mangganya siapa atau apa, itu sebenarnya sistem pangan, sistem ketahanan pangan. Oke, ada singkongnya siapa, ya walaupun agak aneh jangan ditiru ya, caranya Mas Fikri jangan ditiru lah. Jadi kita betot makan di situ atau apa, baru setelah itu kita ngomong atau apa, itu sistem kita. Dan apa yang punya lahan, yang punya kebun nggak masalah kadang. Karena apa? Masih banyak. Dan mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Artinya saya misalnya kehabisan nih berasnya. Ya tinggal saya jalan Mas Fikri kan ke tangan, saya kehabisan beras nih apa? Ya udah pakai beras nih. Karena tetangga saya nggak perlu nyimpen banyak. Karena nggak ada winter coming gitu loh, nggak ada coming. Nah itu juga, dan belum lagi hal yang lainnya secara iklim ya, iklim. Nah ini ada pelajaran yang menarik. Sayang sih dulu Liga Sumba nggak ikut ya. Nggak ikut saya. Belum kenal kita. Jadi di Sumba itu, ini saya sedang nulis artikel yang sudah publish sedang saya tulis lah ya. Ditulis di submit di Jurnal Nasional itu tentang bagaimana orang Sumba di iklim yang situasi yang ekstrim. Untuk ukuran Jakarta ya, untuk di Sumba itu lahannya kering. Iklimnya kalau malam dingin, kalau siang panas, airnya jarang. Ini sumber daya terbatas.
apa yang mereka lakukan? Ya. Ya. Mereka memanfaatkan lahan pekarangannya Ya. yang di belakangnya itu untuk ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan pangan Iya. yang bisa mensuplai ketika nggak ada pangan atau apa itu mereka bisa ngambil. Jadi itu memanfaatkan, mereka kan airnya dari alam ya. Ya. Biasanya kan kelebihan apa, jadi ya itu kan agak tanahnya agak subur. Ini kopi Mas, ngopi dulu. Kayaknya kalau nggak ngopi, Waduh ya. apa Mas Pati kurang ini nih. Makasih ya Pak, kalau masalah kita dapat juga. Iya, kalau ngopi dulu emang ngobrol tuh sambil minum kopi, kalau ngudut juga asik juga. Tapi itu Mas, memang saya juga punya pengalaman waktu kecil kan, memang kalau Mas Pati tadi bilang saya tuh waktu kecil itu saya anak desa sih Mas. Jadi kalau singkong itu ibaratnya pohon singkong itu dipotong 30 cm terus dibuang begitu aja dia bisa tumbuh gitu. Artinya kami dulu waktu kecil tuh sempat minta ke yang punya lahan singkong itu untuk bakar singkong. Biasanya kami sore-sore kayak gitu, cabut singkongnya 2-3 batang. Nah, kita alasannya kita mau makan singkong nih, nggak bisa rebus tapi dibakar. Dan itu memang waktu kecil tuh saya merasa antara hubungan baik antara masyarakat lah ya. Artinya udah ada kok gotong royong dan segala macam. Artinya nggak perlu marah-marah, nggak perlu. Ya itu artinya demi kesenangan anak-anaknya juga, itu sih. Ya iya, dan itu kan kita bisa melihat bahwa itu tuh salah satu sistem ketahanan pangan gitu loh. Jadi misalnya kita di keluarga kita kekurangan pangan, masak cuma sekali, banyak anak kota jangan membayangkan ini gitu. Membayangkan tahun 80-an gitu. Itu nggak semua keluarga bisa punya jadi kadang masak cuma sekali, mereka kan kadang nggak, jadi sambil main ada singkong kan punya, ayo siapa yang punya kebun kan kadang kita juga anaknya gitu. Sebenarnya itu kan ketahanan pangan, sehingga siang kita nggak perlu makan gitu, atau malam pulang-pulang kita udah kenyang gitu. Iya benar Mas. Ya sistem-sistem yang kebersamaan yang informal ini yang kemudian ya menurut saya lebih banyak digali. Sementara kalau ya sayangnya kayaknya emang karena lembaga ini ya, jadi banyaknya itu kan kuantitatif dan formal. Oh, cara ketahanan pangan harus ada stok sekian, harus. Dan kita tuh kan nggak pernah ada catatan-catatan seperti itu. Mungkin Mas Fikri nggak tahu gitu, misalnya ada berapa pohon di kebunnya sini atau apa kan, kita nggak pernah nggak statistik kita lemah di hal itu karena kita nggak pernah menghitung. Jarang lah, karena nalar kita itu bukan nalar kuantitatif tapi kualitatif nilai. Kalau yang di Eropa yang apa kan jelas dia winter itu 1 bulan misalnya, 1 atau 2 bulan. Kita punya 4 anggota keluarga. 1 hari butuh nutrisi apa segala macam sekian. Untuk 4 orang, taruhlah beras setengah liter, sekian gitu loh untuk 1. Tinggal dikali 2 bulan. Sehingga ketemulah angka misalnya kebutuhan sekian, harus ada stok beras 100 kilo, harus punya garam sekian, harus punya ikan asin sekian, harus sehingga ketika winter datang kita nggak bisa keluar, masih bisa survive. Terus ada tetangga minta, nggak boleh karena itu mati hidup kan? Nanti kalau gua kasih 2 liter 2 kilo ya kurang hari nggak makan. Beda dengan kita nggak pernah mencatat itu. Kita nggak terbiasa karena se-ekstrim apapun, misalnya di rumah tiba-tiba ada tamu gitu. Kan kadang kita kan nggak unpredictable kayak gitu kan, ada tamu, nggak ada ini, ya udah betot singkong kan, gitu kan. Ayam di tetangga, ya, ayam di
di rumah kita masih kecil nih, belum saatnya dipotong. Iya. Ya udah ke itu deh, ke rumahnya Pak Fikri coba anak minta nanti kalau udah gede kita bayar kan. Iya, masih ada kayak gitu. Masih ada kayak gitu, itu saling ada sistem-sistem seperti itu sebenarnya itu adalah bagian dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya Mas. Ya Mas, saya sedikit pernah baca tentang, mohon maaf nih, disertasi Mas tentang non-human agency itu Mas. Ya, disertasi ya. Itu menarik tuh Mas. Itu seperti apa sih Mas? Mas melihat itu Mas? Ini agak sedikit melenceng. Iya, tapi nggak apa-apa, saya ingin tahu aja. Iya, itu disertasi saya di Universitas Indonesia Antropologi. Iya. Jadi dalam relasi manusia dan alam ini, terutama sekian tahun sampai sekarang atau apa, itu kan masih tanda kutip ya terlalu antroposentris. Antroposentris itu melihat manusia adalah segala pusat dari segalanya gitu. Padahal ya saya melihat ada loh, nggak hanya manusia tuh nggak berdaya juga kalau nggak ada daya dukung atau apa ya. Bagi kita kalau ngomong daya dukung nggak berarti tetap dia pusatnya. Oke lah, kita sharing power aja bahwa di sini sebenarnya bukan daya dukung, sama-sama dukung. Iya. Jadi, saya mencoba menggeser, itu untuk menggugah kesadaran kita pentingnya juga melihat aspek yang lain dari manusia, yaitu biota itu, baik tumbuhan maupun hewan, maupun apa, untuk melihat ya kehidupan manusia yang lebih ini. Jangan melihat dari manusianya, coba melihat dari hewan untuk melihat manusia. Sehingga nah ini juga agak perdebatan kan, karena orang secara teoretik ketika bicara aktor itu pelaku, bicara agensi itu adalah orang yang mentransfer knowledge atau apa, itu selalu ke manusia. Saya bilang enggak lah, kita coba mengubah perspektif supaya imbang, karena apa? Karena ini alam sudah parah nih gitu loh. Alam sudah parah, kita harus melihat bahwa itu juga sama. Dan baik melalui di kitab suci sendiri, itu kan juga dihargai gitu loh. Apa semua ini bertasbih, kalau bahasa kitab suci ya, bertasbih pada Tuhan semua. Jadi artinya kan dalam konteks ini sama gitu, dengan sama manusia juga bertasbih, walaupun ya kadang nggak juga gitu. Nah kemudian juga, di masyarakat kita, masyarakat kita dimanapun gitu, itu juga sangat menghargai yang namanya alam. Alam ada, misalnya ambil contoh deh di daerahnya Mas Fikri, Padang. Padang. Menyebut harimau itu apa? Nenek. Aduh, saya lupa. Nah, ini udah terlalu lama ini. Itu kan ada kalau nggak nenek, datuk. Apa sih? Nah, itu kan berarti penghargaan orang terhadap binatang, terhadap biota, terhadap aspek biologi, bagian biologi. Nah, ketika harimau ini jadi harimau itu punya sifat agensi ketika dia masuk ke kampung atau apa, dia bisa mengontrol atau tanda kutip menginspirasi atau apa orang supaya berlaku apa. Walaupun itu sifatnya apa. Tapi artinya sebenarnya orang-orang dulu tuh sangat menghargai alam. Kita mau nebang pohon, satu pohon aja harus sesajen dulu, harus ritual dulu. Itu mungkin bagi kalangan kota dianggap aneh. Ada sebagian ngomong itu musuh atau apalah. Bukan. Bagi saya itu adalah cara orang dulu, orang menghargai alam. Karena apa, menempatkan alam itu sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama bertasbih kalau bahasa agama, sama-sama menjalani kodratnya. Terus apa bedanya, kan kira-kira gitu. Ini juga harus dihargai juga. Berarti kalau saya bilang itu ada sebuah relasi antara manusia, hewan, tumbuhan dan habitat yang ada di situ, untuk menjaga keseimbangan
alam pada dasarnya, supaya alam itu tidak hilang begitu saja, tidak punah begitu saja, tapi ya itulah bentuk, karena manusia ini juga sebagai manusia yang paling paling pintar dari makhluk yang lainnya kali ya, karena punya pikiran itu saja. Itulah yang mungkin realitasnya kayak gitu ya Mas, berkembang. Sehingga waktu dulu itu ya saya di kampung itu untuk mau panen durian saja itu harus menunggu nih harimau duluan atau manusia duluan yang ngambil. Jadi kalau durian itu jatuh pasti kita tunggu dulu beberapa menit, kalau nggak ada harimau baru kita ambil durian. Nah, itu seperti itu cara kami menghargai, ya siapa tahu harimau lebih suka dengan durian itu, ya kita ngalah kayak gitu. Kalau kita berebut bareng-bareng mati juga kita. itu salah satu bentuk saling menghargai antara makhluk hidup ya, itu mungkin Mas. Ya, itu yang menarik Mas. Ya, jadi saya mencoba membalikkan kita pada fitrah orang Indonesia, bahwa ya kita di tradisi Indonesia, budaya Indonesia dimanapun itu sangat menghormati alam, apapun itu, binatang, tumbuhan atau sungai atau apa. Nah, karena tadi sudah menurut saya sudah terlalu antroposentris, kita ini sudah super predator lah pada alam itu. Apa sih yang mungkin dilakukan? Ya sudah, menurut saya secara teoretik berarti konsep aktor dan agensinya harus kita geser dulu dari manusia ke alam dulu. Oke, tempatkan biota itu sebagai aktor supaya you tuh nggak terlalu dominan gitu. dengan pikiran lu, dengan lu, tapi ini juga ada ya tadi menarik misalnya, ya itu kan juga kesadaran, kita nanam itu di lahan yang menjadi rumahnya, habitatnya, rumahnya si batuk itu. Nah, tanda kutip kan dia biasanya di situ ada apa, nyari makan atau apa, maka ketika durian itu datang ya sudah, haknya yang punya wilayah dulu lah, yang punya alam itu si harimau ini untuk makan. Tapi ternyata setelah ditunggu sekian hari, misalnya 1 hari atau apa, berarti ini mereka nggak mau atau kenyang atau apa, ya sudah kan haknya sudah gitu. Kitanya kewajibannya kan sudah pada alamnya, belum nunggu yang ada ini dulu, ada ini banyak itu variasi Ngopi dulu Mas. Iya itu sih Mas. Ya pengalaman saya waktu di desa sih sangat menarik sih. Ada kayak misalnya tanaman kumis kucing kayak gitu-gitu, khasiatnya buat apa. Terus ada tanaman-tanaman sirih yang kalau dicampur dengan gambir tuh nanti menjadi menguatkan gigi orang-orang tua dulu. Jadi orang-orang tua dulu tuh nggak gosok gigi, tapi dia makan sirih, cukup makan sirih, daun sirih sama gambir itu sama cengkeh sedikit, udah jadi merah mukanya, giginya itu. Saya tanya sama nenek saya waktu, kenapa nek makan sirih? Ya biar nanti kalau nenek udah tua nih, padahal dia udah tua juga saat itu, gigi saya masih bisa ngunyah, gigi saya masih kuat. Oh gitu ya. Sementara kita menggunakan pasta. Yang menarik, artinya sebelum adanya teknologi ya, sebelum adanya sekarang ini kebaruan lah kalau saya menyebutnya, mungkin nenek moyang kita juga dengan memanfaatkan alam, dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di alam ini, mereka bisa bertahan Mas. Ya kan? Ya coba Mas Fikri bayangin ya. Kita hidup di Ring of Fire. Iya. Ini menarik nih. Ring of Fire artinya cincin api kebencanaan. Iya. Kita dari bencana itu, dari apapun ada. Tapi kita masih tetap ada. Dan itu kan terus kan memproduksi, memperbarui pengetahuannya untuk bertahan itu. Nah, ya secara saintifik tadi sirih itu antiseptik. Idealnya gitu, idealnya nih gitu. Mestinya generasi kita sekarang ini harus menerjemahkan, berarti kandungannya sirih, gambir, apa segala macam itu antiseptik apa segala macam. Ya sudah, ayo kita produksi gitu loh. Kita produksi hal yang sama, tapi
tanpa menjadi merah gitu. Kan gitu. Iya. Untuk yang itu bisa digunakan oleh orang milenial. Iya. Punya ciri apa buah bentuknya apa silahkan lah. Tapi itu fungsinya sama. Kandungannya kira-kira sama. Jadi kuat dan dan problem sekarang anak-anak sekarang itu giginya kan nggak pada kuat-kuat. Iya. Karena mereka makan terlalu lembek, terlalu bagus lah. Iya. Roti ayam yang empuk, Ketika makan tebu langsung koplek. Zaman kita kan tebu segitu keras kita kekeh. Selesai mau apa? Selesai sama gigi kita. Tapi anak sekarang nggak bisa karena makannya udah roti yang tambah lembut, ayamnya pun sudah ayam broiler itu ayam kampung yang keras dagingnya. Keras dagingnya. Nah saya kalau makan ayam kampung yang keras itu ayamnya nggak bisa digigit ini tuh paling empuk paling enak terus gitu loh. Vitaminnya paling banyak, lebih sehat ya. Ya itulah karena biasa ayam potong broiler yang untuk kebutuhan pangan gitu yang cepat tumbuh itu kan empuk semua. Iya. Menarik Mas, menarik. Terima kasih Mas. Mungkin segini dulu ya obrolan kita. Nah mungkin nanti next kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang etnobotanik karena masih banyak yang perlu saya gali sih tentang hal yang ya nanti mungkin kita lebih spesifik ngomongin satu daun tuh bisa obatnya apa sih untuk ini segala macam karena saya lihat nih apalagi situasi seperti ini kan yang tadi Mas singgung juga banyak rumah sekarang mulai mandiri menciptakan apotek hidup, menciptakan ketahanan pangan tadi itu Mas, mulai menanam hidroponik contohnya, menanam sayur-sayuran di rumah supaya keberlangsungan karena kan sekarang untuk keluar rumah bukannya dilarang tapi emang harus dibatasi kan kita emang harus patuh dengan protokol kesehatan segala macam. Ini yang menarik baru sehingga masyarakat perkotaan sekarang ini mulai melihat sebenarnya Indonesia tuh gampang kok sebenarnya untuk tumbuh. Contohnya saya sekarang lagi nanam beberapa sayur dengan biji yang kita beli 3.000 perak dengan kapasitas 100 biji gitu misalnya itu bisa hidup 1 bulan Mas. Jadi bisa bertahan hidup kan? Bertahan hidup untuk nanam sayur walaupun dalam fase 1 bulan baru panen ya. Tapi ibaratnya sebenarnya kita bisa kok gitu. Bisa. Kenapa kita nggak mau mulai? Masalahnya itu Mas. Ya urban tadi. Urban farming itu tadi. Farming tadi. Iya. Jadi kita harus juga memanfaatkan ruang terbatas. Iya. Nah, nggak tadi terkait dengan sebelum ini ya. Sebelum terkait tadi harusnya yang menarik tuh saya tuh sedang tanda kutip ya. Sedang tergila-gila dengan yang namanya kemenyan. Wis. Ini nih. Mungkin nanti kita bahas kan. Kemenyan itu nanti tunggu. Iya waktu itu kan saya pernah datang ke UI ngomongin kemenyan itu ya. Iya. Itu nanti gila-gila dengan kemenyan. Iya itu menarik tuh Mas. Nanti kita bahas Mas. Oke, kita break dulu Mas. Oke. Sip. Terima kasih Mas. Oke. Podcast Aca Ucu Ina Inu. Obrolan santai sambil minum kopi. Yeah.